Shalom. Shalom. Ya, mari kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Saya percaya semua dalam keadaan baik, amin. Mari satukan hati untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami rindu Tuhan, Engkau melawat setiap kami tempat ini. Mari Roh Kudus datang hampiri kami Tuhan. Kami rindu semakin dekat dengan-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Datang Roh Kudus, Kau rindu dengan minyak yang baru urapi, mengalir memenuhi kami Tuhan. Mengalir menuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Panggil Roh Kudus, datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak yang baru urapiku, mengalir Roh Kudus hadir di hatimu. Katakan, datang Roh Kudus. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu dengan minyak-Mu Tuhan, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir menuhiku, mengalir pulihkanku, kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu dengan Engkau Tuhan. Bawa kami lebih dekat, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah. Dan untuk bangkit berdiri, katakan, satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu. Bawa kami, bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu
kami Tuhan. Ibu Gembala boleh pimpin kita dalam doa. Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada pagi hari yang indah ini Tuhan, kami datang kepadamu menghampiri hadirat-Mu. Kami datang mencari wajah-Mu. Kami rindu mengalami pertemuan pribadi bersama dengan Engkau. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan, sehingga kami boleh layak untuk menikmati hadirat-Mu. Bapa, ini hidup kami persembahkan kepadamu. Ampuni kami dari segala kesalahan-kesalahan kami. Layakkan kami untuk menikmati hadirat-Mu dan lawatan-Mu pada pagi hari ini. Kuasai hati, pikiran, dan perasaan kami, sehingga sementara kami beribadah kepadamu, hati kami, jiwa kami, pikiran kami sepenuhnya hanya tertuju kepadamu ya Tuhan. Sehingga kami pulang dari tempat ini akan membawa sukacita kemenangan, karena Engkau melawat kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Kami mengalami perubahan karena perjumpaan dengan Engkau secara pribadi. Urapi setiap hamba-hamba-Mu yang melayani pada pagi hari ini. Biarlah Engkau sendiri yang akan mengurapi mereka, sehingga ibadah hari ini menjadi ibadah yang sungguh luar biasa, karena Engkau hadir dan bertata di atas puji-pujian kami. Beracaralah bersama-sama dengan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan, ataupun teman-teman kami yang beribadah di rumah. Biarlah Tuhan sendiri yang akan melawat mereka, yang sedang dalam perjalanan, lindungi mereka dan tibakan mereka dengan selamat, sehingga kami boleh beribadah bersama-sama. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami membuka ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya sapa sekali lagi. Shalom. Saya mulai tangan-tangan yang bersyukur pada saat hari ini. Haleluya. Katakan kanan kirimu, mari bersorak bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagi-Mu. Kami mau bersorak, tinggikan
Kami percaya bahwa Engkaulah kekuatan kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Orang yang percaya kepada Tuhan katakan, Tuhan selalu bersyukur. amin. Sebab cinta-Mu padaku Akan berubah Tuhan. takkan pernah berubah. Kami percaya. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranggang, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Amin. Mari melompat buat Tuhan. Tuhan selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku Takkan pernah berubah. pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranggang, namun kasih setia-Mu tak pergi. Kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu tak pergi. Kasih setia-Mu. Kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Saya persilakan untuk duduk kembali. Wow. Ya, kita bersyukur bahwa kita punya Tuhan yang hebat dan kita percaya bahwa waktunya Tuhan itu yang terbaik. Mari satukan hatimu untuk mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Izinkanlah Tuhan bekerja dalam hidupmu, bahwa engkau akan melihat Dia akan menjawab segala doamu di waktu yang tepat dengan caranya Tuhan yang terbaik. Terima kasih Bapa. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia yang beri yang terbaik. Namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja. Yang mustahil menjadi mungkin, mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Mari belajar pujian ini. Katakan tak selalu. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Tak selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Mari izinkan
akan lebih dahsyat. Yesus mendengar lebih dari yang kuharapkan. Amin. Dengan caranya Kami percaya Tuhan, waktumu yang tepat, ku kan melihat Tuhan jadikan semua. sekali lagi katakan, Yesus mendengar amin. lebih dari yang kudoakan. Kami percaya Tuhan, Yesus menjawab lebih dari yang kuharapkan. dengan caramu. Dengan caranya Ora batakara besyekina matakala la besyek, ora batakara dadada syek. bukan melihat Tuhan jadikan semua. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Oh haleluya. Menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya, Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. serahkan pada hambanya. Yesus mendengar lebih dari yang kudoakan. Menjawab lebih dari yang kuharapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Melihat Dia jadikan semua. Bukan melihat Dia jadikan Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Kami tahu bahwa Engkau akan menjadikan semuanya indah pada waktunya. Sekalipun pada saat ini mungkin sesuatu terjadi dalam hidup kami dan kami belum mengerti kenapa Tuhan mengizinkan itu. Tetapi satu hal yang kami imani, Engkau akan menjadikan indah pada waktunya dan semuanya Tuhan izinkan untuk kebaikan kami. Terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah meninggikan namamu, kami sudah memuji Engkau, dan tiba saatnya Tuhan kami duduk diam di kaki-Mu. Kami rindu mendengarkan Engkau berbicara. Urapi hamba-Mu yang sangat terbatas, sembunyikan hamba di balik salib-Mu, dan berbicaralah bagi kami. Kuasai hati, pikiran, dan perasaan kami, sehingga setiap benih firman-Mu yang ditaburkan pada pagi hari ini akan tertanam di dalam hati kami, bertumbuh dan berbuah dalam hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Ya, shalom. Ada sukacita hari ini? Katakan, hatiku penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Kita masih berbicara mengenai topik itu,
Dan dua minggu yang lalu saya berbicara mengenai Yusuf. Bagaimana Yusuf diproses oleh Tuhan, tetapi apapun yang terjadi dalam kehidupan Yusuf, dia tahu bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Dan pada pagi hari ini saya ingin kembali mengajak Bapak Ibu Saudara. Kalau minggu kemarin Ibu Feby berbicara mengenai Yosua, di mana Tuhan bekerja dalam hidupnya untuk mempersiapkan dia. Dan hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari Daniel. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, selama 2 minggu ini saya merenungkan bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Baik itu yang menyenangkan kita, baik itu yang kita harapkan, baik itu kadang yang kita tidak harapkan, tetapi Allah turut bekerja di dalamnya. Dan saya akhirnya menemukan bahwa ada 3 hal yang Tuhan selalu turut bekerja untuk sesuatu. Yang pertama, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya, bagi saudara, bagi kita semua yang sedang dipakai, yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Berarti sedang mendatangkan kebaikan untuk diri kita pribadi. Yang kedua, Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi komunitas kita dalam lingkup yang kecil. Dan yang ketiga, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi komunitas, bagi seluruh umat manusia. Dan seringkali Tuhan sedang mencari orang-orang yang Tuhan mau pakai untuk kepentingan hal-hal seperti ini. Ada banyak contoh di dalam Alkitab. Yunus dipanggil oleh Tuhan untuk menyelamatkan satu bangsa. Walaupun Yunus tidak mau, tetapi Allah turut bekerja di dalamnya untuk menggiring Yunus sampai semua yang Allah rencanakan dalam hidupnya tergenapi. Saudara, mungkin kita tidak pengen sesuatu. Tuhan mungkin keinginan kita bertentangan dengan keinginan Tuhan. Tetapi kalau kita tetap bersedia untuk melangkah di dalam pimpinan Tuhan, maka Tuhan akan bekerja. Tuhan turut bekerja untuk membawa kita kepada tujuan Allah dalam hidup kita. Amin. Musa selalu mengelak dan mengatakan, Tuhan, aku nggak bisa. Aku nggak bisa ngomong. Tetapi karena Tuhan punya rencana buat dia dan dia mau dipimpin oleh Tuhan, maka Tuhan memperlengkapi dia dan Tuhan memimpin dia. Akhirnya seluruh rencana Allah terjadi di dalam hidupnya. Kita juga sama, saudara. Tuhan, setiap kita diciptakan oleh Tuhan. Waktu Tuhan menaruh kita di dalam rahim ibu kita, Tuhan sudah punya rencana untuk kita masing-masing. Pertanyaannya adalah, maukah kita dipimpin oleh Tuhan untuk melangkah menuju kepada rencana Allah itu? Bagi yang bersedia, yang mau mengatakan, Tuhan, aku mau seluruh rencanamu digenapi dalam hidupku, katakan, Tuhan, aku mau. Dan pada pagi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk belajar dari kitab Daniel pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-30. Wow, pembacaan yang panjang. Tetapi saya tidak akan mengajak saudara untuk membaca seluruh kitab itu, Daniel pasal 3 ayat 1 sampai 30. Tetapi saya akan mengajak saudara untuk membaca beberapa bagian. Dan tolong nanti sepulang di rumah, baca ayat itu seluruhnya, supaya kita lebih memahami. Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Namun kali ini saya akan mengajak saudara untuk membaca di dalam Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang
2. Judulnya Perapian yang Menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta yang didirikan di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, dan para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Ayat yang ketiga. Lalu berkumpullah para wakil raja dan penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung raja yang telah didirikan Raja Nebukadnezar. Lanjut. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, beginilah dititahkan kepada muhai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa. Lanjut. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab dan gambus, serdam dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Saudara, kalau kita baca ayat-ayat sebelumnya, pasal sebelumnya, itu Raja Nebukadnezar bermimpi. Dalam mimpinya dia ada melihat patung yang besar. Dan setelah ditafsirkan mimpinya itu di dalam pasal 2, ditafsirkan oleh Daniel, maka Daniel diberi kehormatan, dan teman-teman Daniel ada 4 orang anak muda yang dibawa dari tawanan. 4 anak Tuhan yang sungguh-sungguh cinta Tuhan datang di Babel, saudara. Dan di dalam pasal sebelumnya, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu diberi kedudukan yang sangat tinggi oleh raja. Maka waktu peristiwa ini ada, mereka juga ada di dalam kelompok orang-orang yang diundang untuk harus sujud menyembah kepada patung berhala yang didirikan oleh Raja Nebukadnezar. Nah, dalam situasi seperti ini, dalam pasal 3 nama Daniel tidak disebutkan. Jadi kemungkinan besar Daniel sedang bertugas keluar daerah, sehingga yang ada di situ ada Sadrak, Mesak, dan Abednego. Sementara mereka adalah orang-orang yang cinta Tuhan, yang berpegang kepada firman Tuhan, yang mengatakan jangan sujud menyembah kepada apapun yang ada di muka bumi, jangan sujud menyembah kepada patung. Dan sekarang dikatakan kalian harus sujud menyembah kepada patung Nebukadnezar. Ketiga anak muda yang cinta Tuhan ini diperhadapkan kepada suatu kenyataan, dan mereka ada di situ. Saya membayangkan, katakanlah ini peresmian patung. Katakanlah bayangkan bahwa semua orang berada dalam satu ruangan, kemudian semua berdiri. Kemudian dikatakan kalau nafiri bunyi, kalau musik-musik itu bunyi, maka semua orang harus sujud menyembah patung. Saya berpikir, saudara, waktu sudah ada pengumuman seperti itu, ini Sadrak, Mesak, dan Abednego mulai mungkin mereka bernegosiasi. Tunduk enggak? Yang satu bilang enggak. Sujud enggak? Enggak. Oke. Kita tetap setia kepada Tuhan kita. Kita tidak sujud menyembah patung itu. Saudara bisa bayangkan? Waktu bunyi sangkakala itu, semua orang dalam ruangan itu sujud menyembah. Menonjol enggak ketiga orang muda ini? Mereka semua orang sujud, mereka semua berdiri. Saya percaya pasti ada pengawas. Sehingga karena
karena mereka bertiga tidak sujud menyembah, kemudian para orang-orang yang mungkin kurang senang dengan mereka langsung datang. Ini nanti saudara bisa baca di dalam kisah ini. Langsung datang menghadap kepada raja dan mengatakan, "Tuanku raja, ada 3 orang muda yang Tuhan sudah kasih kedudukan yang tinggi, mereka tidak sujud menyembah." Raja menjadi geram. Kemudian mereka bertiga dipanggil. Raja berbicara kepada mereka, "Apa benar kamu tidak sujud? Kalau kamu tidak sujud, saya kasih kamu kesempatan sekali lagi. Tapi kalau kamu tidak sujud, karena sudah ada hukumannya, setiap orang yang tidak sujud menyembah patung itu akan dimasukkan ke dalam perapian yang menyala-nyala." Dan ketiga orang muda ini diperhadapkan kepada raja dan diberi kesempatan untuk kedua kalinya. Tetapi saya bersyukur sekali dan saya kagum kepada iman ketiga anak muda ini, karena di situ dia berkata di dalam ayat yang ke-16, 17 dan 18. Pasal 3 ayat 16, 17, 18. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu." Saudara bisa bayangkan betapa murkanya raja mendengarkan jawaban itu. Jawaban ini merupakan jawaban yang penuh dengan iman. Dan dia katakan, kalau Allah yang kami sembah itu sanggup melepaskan kami, Dia pasti melepaskan kami. Tapi kalimat yang kedua ini yang betul-betul merupakan pernyataan iman. Dan dia katakan, tetapi kalaupun tidak, dengan kata lain, kalaupun Tuhan tidak menjawab doa kami, kalaupun kami harus masuk ke dalam perapian itu, maka kami tidak akan sujud sekalipun kami harus mati. Wow, iman yang luar biasa saudara. Berapa banyak di antara kita yang berdoa, mungkin bertahun-tahun, berdoa berbulan-bulan, Tuhan belum menjawab doa kita, dan kita mulai kecewa, kita mulai putus asa, dan kita mulai berkata, "Di mana Tuhan?" Ketiga orang muda ini menunjukkan iman yang luar biasa. Saya yakin mereka waktu itu berdoa, saudara. Kira-kira menurut saudara doanya seperti apa? Ada yang bisa mengatakan, mewakili kira-kira doanya seperti apa? Mungkin kalau saya jadi mereka, saya akan berdoa begini, "Tuhan, tolong datangkan hujan deras supaya apinya padam." Kan api hanya bisa dilawan dengan air kan? Supaya saya tidak harus masuk. Waktu penyembahan itu saya tidak harus masuk karena apinya udah padam. Tetapi apakah api padam, saudara? Tidak. Bahkan firman Tuhan mengatakan apinya dipanaskan 7 kali lipat. Tuhan tidak menjawab doa mereka. Mereka harus tetap masuk ke dalam perapian itu. Saudara, mungkin saudara berkali-kali berdoa, mungkin ada satu kesulitan, mungkin ada satu tantangan, mungkin ada satu masalah yang saudara doakan. Saudara berdoa, "Tuhan, lalukan ini dari saya." Tapi kenyataannya
tetapi percayalah Allah turut bekerja. Amin. Terbukti di dalam kisah ini, akhirnya kesempatan kedua diberikan. Oke? Kalian bertiga di situ, kami akan, kalau dengar bunyi ini, maka kalian harus sujud menyembah. Tapi ternyata mereka tetap berdiri dan mereka mengatakan, tidak ada gunanya kami memberi jawab, karena kami tidak akan sujud menyembah. Sampai kapanpun kami tidak akan sujud menyembah. Sekalipun kami harus masuk ke dapur api, tidak apa-apa. Kami rela menyerahkan hidup kami demi keyakinan kami, demi kepercayaan kami kepada Tuhan. Dan singkat cerita, firman Tuhan mencatat, Algojo disuruh mengikat mereka bertiga. Kemudian mereka dimasukkan ke dalam dapur api itu. Dan yang anehnya adalah orang yang memasukkan mereka ke dalam dapur api, mereka itulah yang terbakar. Tetapi mereka bertiga masuk ke dalam dapur api, diikat. Tapi ternyata di dalam dapur api itu ikatan mereka terlepas. Yang dimakan api hanya ikatannya. Sementara itu mereka bebas, bisa berjalan-jalan di dalam dapur api. Mereka dengan leluasa. Mungkin mereka ngomong, ternyata Tuhan menjawab kita, Tuhan melepaskan kita, Tuhan membebaskan kita. Mereka berjalan-jalan sampai raja dan menteri-menterinya lihat, loh, kan kita masukkan 3 orang. Loh, kok ada 4 orang yang di dalam? Yang satu siapa? Yang satu itu kelihatannya seperti anak dewa. Siapakah dia, saudara? Tuhan yang kita sembah, Allah kita, Allah yang Maha Kuasa. Tuhan mengutus malaikatnya. Bahkan saya berpikir Tuhan sendiri yang datang di dalam dapur api itu menemani mereka sehingga mereka bisa enjoy. Amin, saudara. Di tengah-tengah persoalan, di tengah-tengah masalah, di tengah-tengah pergumulan yang kita hadapi, yang kita doakan, Tuhan kalau boleh ini lalu. Tetapi kalaupun Tuhan izinkan, kita harus menjalaninya. Allah ada di sana. Amin. Katakan kepada kiri kanan saudara, hei, jangan takut, Allah ada bersamamu. Masalah apapun yang kau hadapi, Allah ada bersamamu. Amin. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita melihat kebaikan apa yang terjadi dari peristiwa ini. Yang pertama, mari kita lihat di dalam ayat yang ke-26. Kebaikan apa yang terjadi dalam peristiwa ini? Ayat yang ke-26 dikatakan, lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang menyala-nyala itu. Berkatalah ia, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego keluar dari perapian itu, saudara. Waktu Raja Nebukadnezar yang murka dan memerintahkan untuk memasukkan mereka ke dapur api, melihat mereka bisa berjalan-jalan dengan leluasa di dalam dapur api, mungkin mereka ketawa-ketawa. Mungkin mereka bilang, hei, kita bebas, hei, tidak panas tuh. Mungkin mereka mengatakan gitu. Kemudian si Raja Nebukadnezar datang dan mengatakan, hei, Sadrak, Mesak dan Abednego, hamba Allah yang Maha Tinggi, keluarlah. Kebaikan yang pertama, Raja Nebukadnezar, raja yang arogan, raja yang memerintahkan orang untuk sujud menyembah kepada patung, yang merasa dia adalah dewanya, yang merasa dia adalah Tuhannya, sekarang mengatakan Allah yang Maha Tinggi. Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego adalah Allah yang Maha Tinggi.
Kebaikan yang terjadi di sini adalah yang pertama, Tuhan merubah hati orang yang tidak percaya menjadi percaya. Tapi ada harga yang harus dibayar. Sadrak, Mesak, dan Abednego harus membayar harga untuk masuk ke dalam perapian. Memang mereka tidak terbakar, tapi dapatkah saudara membayangkan perasaan mereka waktu mereka mau dimasukkan? Pasti mereka pikir, apa yang akan terjadi? Tapi akhirnya mereka berpikir, kalau mau mati, matilah. Tapi ternyata Allah turut bekerja dan menyelamatkan mereka. Yang pertama, hati Raja Nebukadnezar yang arogan, yang sombong, yang tidak percaya Tuhan, akhirnya membuka mulut dan mengakui bahwa Allah Sadrak, Mesak, dan Abednego adalah Allah yang maha tinggi. Amin. Maukah saudara dan saya, orang-orang yang ada di sekeliling kita akhirnya mengatakan Allah yang disembah oleh Pak Osen adalah Allah yang maha tinggi. Allah yang disembah oleh Ibu Melian adalah Allah yang maha tinggi. Allah yang disembah oleh Pak Yogi adalah Allah yang maha tinggi. Rindukah saudara mendengar itu? Maukah saudara mendengarkan bahwa ternyata Allah yang disembah oleh orang Kristen, Allahnya orang Kristen itu adalah Allah yang maha tinggi. Amin. Mari kita merindukan itu. Karena untuk itulah saudara dan saya dipanggil. Yang kedua, kita baca di dalam ayat yang ke-28 sampai dengan ayat yang ke-29. Pasal yang ketiga. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja dengan menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja, menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Ayat berikutnya. Nah, ini titip hal baik yang berikutnya. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan jadi timbunan puing. Karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian. Raja yang akhirnya mulai percaya dan yang sudah percaya dan mengatakan terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Bukan hanya sampai di situ, dia memerintahkan kepada semua umatnya untuk menghormati Allahnya Daniel. Amin. Kebaikan yang terjadi bukan hanya Nebukadnezar diubahkan, tetapi dia membuat perintah supaya semua umatnya, semua rakyatnya menghormati Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego dan tidak boleh menghina Allahnya. Dampak secara umum. Apakah sampai di situ saja? Kita baca ayat yang terakhir. Ayat yang ke-30. Lalu raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Dalam pasal 2, karena Daniel dipakai Tuhan, Daniel diperhadapkan juga dengan kematian, dan Daniel berani membayar harga. Sadrak, Mesak, dan Abednego diberi kedudukan yang tinggi.
Tetapi melalui peristiwa ini kembali lagi dikatakan Sadrak, Mesak dan Abednego diberi kedudukan tinggi, artinya dipromosikan oleh Tuhan. Saya berkali-kali dan selalu mengatakan kepada anak-anak muda, kepada orang-orang muda, promosi datang dari Tuhan. Amin. Banyak orang demi mempromosikan diri, dia rela melakukan apa saja, bahkan yang melanggar firman Tuhan. Tetapi kita melihat Sadrak, Mesak dan Abednego bertahan, mempertahankan imannya, berpegang teguh kepada ajaran yang diajarkan oleh Tuhan, maka Tuhan mempromosikan mereka. Tidak perlu kita menjual iman kita demi promosi, saudara. Tidak perlu kita menyangkal iman kita demi posisi. Tidak perlu kita mengikuti gaya orang lain demi mendapatkan kedudukan yang baik. Tetapi pertahankan iman kita, maka Tuhan yang akan mempromosikan kita. Amin, saudara. Wah, waktu saya membaca dan merenungkan ini, saya katakan, Tuhan, ajar saya untuk mengerti. Banyak kali kita menangis, banyak kali kita menghadapi tantangan, banyak kali kita menghadapkan caci maki. Tetapi saudara, percayalah bahwa di dalam semuanya itu Allah turut bekerja. Amin. Katakan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Situasi apa yang saudara hadapi saat ini? Masalah apa yang saudara hadapi saat ini? Percayalah Allah turut bekerja di dalamnya. Amin. Mari kita akan tunduk kepala. Kita merenungkan kebenaran firman Tuhan ini. Kita imani bahwa Allah sedang bekerja. Kita nyanyikan pujian. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku tahu semuanya hanya untuk kebaikanku, untuk kebaikan orang lain, untuk kebaikan kami, untuk kebaikan masyarakat kami. Sehingga apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, mari kita selalu bersyukur. Amin. Bila kau izinkan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Biarlah nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanmu. Biarlah nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Singar akan tetap menyanyikan pujian ini dengan lembut. Sementara saudara yang mungkin punya pergumulan saat ini dan rasanya beban itu terlalu berat, mari kita merubah doa kita. Mari kita mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, terima kasih
buat situasi ini yang Tuhan izinkan terjadi. Ajar saya untuk mengerti apa maksud Tuhan mengizinkan ini semua bagi saya. Tuhan, saya mau belajar. Bagi sidang jemaat yang ingin berkata, Tuhan ajar saya untuk mengerti mengapa Tuhan mengizinkan ini terjadi. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri. Berdiri di tempat saudara dan angkat tangan saudara di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, aku mau belajar mengerti apa maksud-Mu dalam kehidupanku. Percayalah bahwa pada waktunya Tuhan akan melakukan yang terbaik, karena Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Haleluya Yesus. Mari masing-masing kita akan mengangkat suara kita. Saya tidak tahu pergumulan apa yang saudara hadapi. Saya tidak tahu masalah apa yang saudara hadapi pada saat ini. Tetapi percayalah bahwa Allah sedang bekerja di dalam hidupmu untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan saudara, bagi saudara dan keluarga saudara, dan mungkin untuk kepentingan umum. Tuhan mengizinkan kita dan Tuhan memilih kita untuk membayar harganya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhan, Engkau melihat sidang jemaat-Mu yang saat ini sedang berdiri di hadapan-Mu. Saya tidak tahu apa yang menjadi beban mereka. Saya tidak tahu apa yang menjadi pergumulan mereka. Tetapi hamba yakin dan percaya bahwa janji-Mu ya dan amin. Sesuai dengan firman-Mu bahwa Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa, ajar kami semua untuk mengerti apa maksud-Mu mengizinkan masalah-masalah, mengizinkan situasi yang sedang kami hadapi saat ini terjadi dalam hidup kami. Dan ajar kami untuk selalu mengucap syukur untuk apapun yang sedang terjadi. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa buat seluruh sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan akan terus bertambah-tambah dalam kehidupan kami, sehingga kami semakin hari semakin mengenal jalan-jalan-Mu. Ajar kami untuk mengerti jalan-jalan-Mu, ajar kami untuk memahami rencana-Mu, dan ajar kami untuk melangkah bersama dengan Engkau menuju kepada penggenapan seluruh rencana-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, apapun situasi sedang jemaat-Mu saat ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan mereka, yang lemah imannya Tuhan teguhkan iman kami, yang punya persoalan biarlah Tuhan sendiri akan menunjukkan jalan keluar bagi kami. Kami berdoa dimanapun sidang jemaat-Mu pada pagi hari ini berada, biarlah Tuhan akan beserta dengan kami, terus melangkah dengan kami, dan terus mengajar kami, memberi kami telinga yang peka mendengarkan suara-Mu, dan hati yang siap untuk selalu taat kepadamu, dan kaki untuk melangkah bersama dengan Engkau, dan tangan yang rela bekerja melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur Tuhan karena kami masih terus diberi kebebasan untuk beribadah kepadamu.
Kami mengucap syukur karena Tuhan memakai pemimpin-pemimpin kami untuk mengatur dan mengelola negara ini sehingga kami menikmati masyarakat yang damai. Kami terus berdoa buat mereka, Tuhan terus memberi hikmat kepada mereka. Pemimpin-pemimpin gereja juga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami tidak tahu apa yang menjadi tantangan, masalah dari setiap hamba-hamba Tuhan yang ada, tapi kami menyerahkan setiap hamba-hamba-Mu ke dalam perlindungan dan pemeliharaan-Mu. Menyerahkan lingkungan kami di daerah Rancabungur, Campea, Semplak dan seterusnya, kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan yang menempatkan kami di tempat ini, kami tahu Tuhan punya rencana yang besar buat wilayah ini. Pakai kami untuk menjadi alat-Mu dan menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Angkatlah kedua tangan saudara di hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, pulanglah ke dalam rumah tangga saudara, ke dalam aktivitas saudara dengan membawa damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan di dalam Roh Kudus kiranya menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali untuk menjemput kita semua. Haleluya, amin. Bapa terima kasih. Silakan duduk, Tuhan memberkati kita semua.